Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Febianti dari Universitas PGRI Palembang. Yang saya hormati Bapak dosen kami, Bapak Kabid Soleh, SPD M.Hum, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya pada hari ini dalam mata kuliah Sejarah Asia Timur, dan saya akan memulainya dari yang pertama, yaitu peradaban Cina kuno. Oke, baiklah, saya di sini akan mulainya ya sedikit sejarah singkatnya itu apa yang dimaksud prasejarah peradaban Cina kuno. Di sini sebagian besar wilayah negeri Cina itu terdiri dari pegunungan di sebelah utara, mengalir sungai Honghe atau Sungai Kuning. Sebelah selatannya itu mengalir sungai Yangtze. Di lembah sungai Honghe ini berkembang kebudayaan Cina kuno. Nah, di sini juga ada nama Tiongkok berasal dari kata Chungko yang berarti negeri tengah. Nah, orang Cina kuno itu menganggap negerinya itu berada di tengah-tengah dunia. Nah, penduduknya itu disebut Chungho yang berarti penduduk negeri tengah. Nah, di sini juga ada kehidupan masyarakat Cina kuno dapat dilihat dari dua kehidupan. Yang pertama itu ada kehidupan ekonomi, ya contohnya itu ada yang bertani, beternak, berburu, nelayan dan sebagainya. Yang kedua itu ada kehidupan sosial, di mana itu masyarakatnya itu Cina kuno itu melakukan penghormatan kepada dewa langit sebagai dewa tertinggi kekuatan alam atau arwah leluhur mereka. Nah, sistem pemerintah secara turun-temurun, dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Cina itu salah satunya saya sebutkan salah satunya ya, dinasti Shang, dinasti Zhou, Qin, Tang dan Song. Oke, baiklah. Saya di sini juga akan menjelaskan. Yang nomor 2 ya. Setelah runtuhnya dinasti Shang, kekuasaan dataran Tiongkok itu seluruhnya beralih ke masa dinasti Zhou. Seorang raja yang berhasil membawa dinasti Zhou ke puncak kekuasaannya adalah Wu Wang, yang berhasil mengalahkan kaisar dinasti Shang. Kekuasaan dinasti Zhou itu atas wilayah Tiongkok berlangsung dari tahun 1066 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Oke ya, dalam sejarah Tiongkok kuno itu tercatat bahwa dinasti Zhou itu membagi kekuasaannya di dua era berbeda. Yang pertama itu dinasti Shi Zhou berlangsung sejak 1066 sebelum Masehi sampai 771 sebelum Masehi. Berkuasa di wilayah barat Tiongkok. Era kedua dinamakan Dongzhou. Terus itu berlangsung sejak 770 sebelum Masehi sampai 256
sebelum Masehi. Nah, mereka itu berkuasa di wilayah timur Tiongkok. Nah, pada periode dinasti Chow Barat itu ibu kota kerajaannya itu berada di kota Hao, yang sekarang menjadi provinsi Shenxi wilayah barat. Nah, ciri khas dari dinasti Chow Barat itu adalah perkembangan ya sistem feodalisme yang cukup kental. Nah, sedangkan pada era dinasti Chow Timur itu sistem feodalismenya itu yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Nah, hal itu terjadi karena pemerintahannya tidak sanggup menjamin kekuasaan raja secara lebih efektif selama masa kekuasaan dinasti Chow Timur itu. Nah, sistem pemerintahannya itu dibagi menjadi musim semi, musim gugur, sama periode negara berperang. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi pada periode musim semi, musim gugur itu dinasti Chow sedang mengalami kemunduran secara politik, bermaksud kekuasaan pemerintah atas wilayah Chow. Nah, pertikaian untuk merebut kekuasaan terjadi di beberapa wilayah lokal yang oleh suku-suku kecil di wilayah Chow. Nah, kira-kira seperti begitu ya. Saya lanjut lagi ya, mungkin tentang dinasti Han ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan tentang itu dinasti Han ya. Dinasti Han itu kekaisaran Tiongkok yang kedua berkuasa setelah dinasti Qin, sebelumnya zaman 3 negara. Nah, dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti berkuasa itu dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Nah, dinasti Han ini dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi ini dari Tiongkok kuno adalah dinasti kekaisaran kedua Cina setelah dinasti Qin, dan sebelum zaman 3 negara. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Oke, baiklah. Ini sistem pemerintahan ya dinasti Han ya. Dari dinasti Han ini itu gaji pada masa dinasti Han itu kekuasaan pejabatnya memerintahkan ditentukan berdasarkan tataran gajian yang diukur dengan satuan gandum yang disebut, dan satuan volume sekitar 35 liter. Namun sekitar setengah dari gaji pejabat dibayarkan dalam bentuk koin. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Saya berlanjut lagi. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini kelompok etnis mayoritas Tiongkok itu menyebut diri mereka sebagai suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han,
dan dinasti ini didirikan oleh pimpinan pemberontak Liu Bang yang dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Sejarah dinasti ini sempat diselingi oleh dinasti Qin 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh seorang mantan wali pengusaha Wang Mang. Periode selingan ini membagi dinasti Han menjadi dua periode, Han Barat atau Han Awal 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan Han Timur atau Han Akhir 25 sampai 220 Masehi. Nah, jadi di sini juga ada kaisar berada di puncak masyarakat Han itu, ia tidak hanya memegang tampuk pemerintah dinasti Han, tetapi juga berbagai kekuasaan dengan bangsawan Tiongkok dan para menteri pilihannya yang sebagian besar berasal dari golongan elit terpelajar. Oke, baik, saya lanjut lagi. Oke, saya akan melanjutkan lagi ya dari pemerintahan dinasti Zhou ya, 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Nah, pemerintahan dinasti Zhou ini bersifat feodalisme. Pemerintahan langsung berada di bawah kekuasaan kaisar. Pemerintah daerah ini dipegang oleh para kaisar yang menguasai daerah-daerah atas nama kaisar yang disebut Raja Vassal. Pada zaman dinasti Zhou ini muncul juga tokoh-tokoh filsafat ternama yaitu Cina seperti Lao Tse, Confucius dan Mengse. Oke, saya lanjut lagi ya, yang pemerintahan dinasti Qin ya. Pemerintahan dinasti Qin itu dari 221 sampai 206 sebelum Masehi. Nah, pemerintahan dinasti Qin itu berbentuk kesatuan dengan raja pertama yaitu bernama Qin Shi Huang. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai pembaruan, di antaranya penghapusan aturan-aturan feodalisme, penghapusan sistem raja Vassal, pembentukan provinsi, dan pengangkatan gubernurnya untuk membendung serangan bangsa luar dari utara, bangsa Xiongnu. Dinasti Qin ini membangun tembok besar Cina. Nah, di sini juga ada juga agama dinasti Qin ya, yaitu kepercayaan mereka itu tradisional Tiongkok, legalisme. Nah, sosial dinasti Qin Oke ya, lanjut lagi. Dinasti ini menciptakan kebijakan pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok. Dalam satu rumah tangga ini tidak diperbolehkan adanya dua pria yang mempunyai kemampuan bekerja. Anak yang telah dewasa diharuskan membentuk rumah tangga baru yang terpisah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Budaya dinasti Qin ini di akhir zaman negara berperang ini, sejarawan umumnya beranggapan bahwa kebudayaan negara Qin masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lainnya di pesisir. Setelah itu mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang lalu melakukan beberapa reformasi seperti penyatuan aksara menggunakan karakter Diaozuan yang dikisahkan. Nah,
Ini juga saya akan menjelaskan sistem politik Qin ya. Dapat dibagi menjadi sistem politik lokal dan sistem pemilihan pejabat. Ada 3 kecenderungan utama dalam politik dinasti Qin ya, dan standarisasi pejabat. Selain itu ada sistem pengawasan kuno dan sistem politik etnis minoritas serta sistem politik kritis lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada dinasti Han ya, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, ini sistem pemerintahannya ini, dinasti Han ini didirikan oleh Liu Pang dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahannya Kaisar Han Wudi. Kerajaan Cina ini meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Annam Sin King, dan pada masa ini juga dibangun jalan Susra, yaitu jalan yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah. Kashmir bahkan sampai ke Asia Barat bertemu dengan jalur Romawi. Oke, di sini juga saya akan sistem ekonominya ya. Han ini menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou sekitar tahun 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Koin ini yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 119 sebelum Masehi tepat menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Untuk membiayai perang dan permukiman di wilayah perbatasan yang baru ditaklukkan, pemerintahan ini menasionalisasi industri garam dan besi pada tahun 117 sebelum Masehi, tetapi monopoli pemerintah ini dicabut pada masa dinasti Han Timur. Oke ya, baiklah ya, saya akan menjelaskannya lagi. Oke, lanjut. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini contohnya adalah dalam pembuatan kertas, pemakaian kebudi di kapal, penggunaan bilangan negatif dalam matematika, serta penemuan peta simbol dan sebagainya ya. Oke, warisan agamanya itu selama 400 tahun itu kepemimpinan dinasti Han itu adalah pengembangan agama Konfusianisme dan Taoisme, serta masuknya agama luar yaitu Buddha Mahayana selama era Han Barat Zhang Daoling 34 sampai 156 Masehi, menjadikan agama Taoisme ini berkembang dan menjadi agama asli Tiongkok. Nah, Konfusianisme ini juga dihidupkan kembali dan dicampur dengan paham-paham legalis untuk membentuk filsafat dan agama politik yang bertahan lama. Oke, baiklah, saya lanjut lagi. Di sini adalah pemerintahan dinasti Tang ya. Pemerintah dinasti Tang ini yang memerintah dari tahun 618 hingga 907
diperintah oleh Kaisar bermargali, didirikan oleh seorang jenderal Sui bernama Li Yuan yang naik tahta sebagai Kaisar Tang Gaozu setelah berhasil mempersatukan negara yang sempat terpecah-pecah belah pasca runtuhnya dinasti Sui. Nah, dinasti ini diselingi oleh masa pemerintahan seorang kaisar wanita satu-satunya dalam sejarah Tiongkok, yaitu Wu Zetian 625 sampai 705, yang menamakan dinastinya sebagai dinasti Zhou 690 sampai 705. Dalam sejarah dikenal dengan nama dinasti Zhou II untuk membedakan dengan dinasti Zhou yang memerintahkan pada masa lampau setelah kematian Wu Zetian, keluarga Li dan para pendukungnya merestorasi dinasti Tang sampai dinasti runtuhnya tahun 907. Nah, di sini juga ada agama dinasti Tang, yaitu Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, kepercayaan tradisional Tiongkok. Nah, Oke, saya akan melanjutkan lagi ya. Masa dinasti Tang ini merupakan zaman keemasan sastra dan seni Tiongkok. Terdapat kurang lebih 48.900 puisi yang dibuat oleh sekitar 2.200 penulis Tang yang masih bertahan hingga zaman modern. Nah, kemampuan dalam menyusun puisi perlu dikuasai oleh mereka yang ingin lulus ujian masuk pegawai negeri. Nah, sementara dunia puisi di Tang ini sendiri sangat kompetitif, sering diadakan pertandingan puisi antara tamu, acara perjamuan, dan antara orang-orang istana. Nah, di sini juga ada ekonomi dinasti Tang. Nah, banyaknya perkembangan yang terjadi pada zaman dinasti ini, banyaknya perubahan yang dilakukan dari mulai pembagian tanah, sistem kepemilikannya, pembayaran pajak, hingga sistem pendidikannya yang semakin baik dengan menambahkan mata ujian, juga penyeragaman satuan berat yang akhirnya memunculkan terbentuknya mata uang logam pertama pada dinasti Tang yang disebut Kaiyong Tong Bao dan Qian Peng Bao. Oke, saya lanjut lagi ya. Politik luar negeri dinasti Tang ini, hubungan dinasti Tang ini dengan luar negeri cukup baik ya. Juga melakukan penjelajahan antara lain penjelajahan antara lain perjalanan Xuanzang dan perjalanan Yijing. Hubungan semasa dinasti Tang juga ini dengan suku perbatasan Cina, yaitu suku Bar terjalin cukup baik. Nah, aspek sosial ya sepertinya begitu ya masalah dinasti Tang tadi. Oke, saya lanjut lagi ya. Di sini yang nomor 3 ya. Terutama dalam sistem pemerintahan. Kedua, dinasti tersebut memberi pengaruh yang besar bagi Cina kuno, yaitu dinasti Zhou. Muncul filsafat-filsafat yang dalam dinasti Zhou dan dinasti Qin mempunyai perbedaan banyak, memberi pengaruh bagi kehidupan di Cina kuno, yaitu filsafat Confucius, Mo-Ti, Lao Tse, dan Meng Tse. Sedangkan di dinasti Zhou memberi pengaruh
kejayaan bagi Cina dengan perluasan wilayah, dan dinasti ini dibangun The Great Wall yang merupakan keajaiban dunia yang terkenal. Oke, saya lanjut lagi ya. Dinasti Han ini terbagi menjadi dinasti Han Barat dan Han Timur. Han Barat dimulai tahun 206 sebelum Masehi dan berakhir tahun 8 Masehi. Liu Bang yang lazim disebut Han Gaozu adalah kaisar pertama dinasti Han, dengan Chang'an sebagai ibu kotanya. Sudah dinasti Qin runtuh, muncullah dinasti Han yang mendirikan oleh Liu Bang. Nah, setelah naik tahta bergelar Han Gaozu 206 sampai 195 sebelum Masehi. Nah, untuk memperkuat kedudukannya itu Han Gaozu menyatakan bahwa tampaknya banyak belajar dari keruntuhan Qin. Gaozu menyatakan bahwa runtuhnya dinasti Qin disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Nah, jadi jadi nilai yang dapat kita ambil dari dinasti Zhao sampai dinasti Tang adalah meskipun dinasti dan pemerintah pusat mengalami kemunduran, seni dan budaya tetap berkembang walaupun pemerintah pusat yang melemah tidak lagi dapat mengatur ekonomi, perdagangan masih tetap berjalan. Nah, jadi intinya itu walaupun dinasti tersebut memiliki masalah yang sangat besar, mereka tetap berusaha untuk membangkitkan lagi kehidupan masyarakatnya untuk hidup yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Oke, sekian hasil paparan tugas saya dari mata kuliah Sejarah Asia Timur ini. Semoga bisa bermanfaat. Maaf kalau penjelasan saya kurang. Mungkin saya di sini hanya masih belajar juga, masih perlu belajar lebih efektif lagi supaya mengetahui apa yang dimaksud yang saya jelaskan tadi. Sekiranya saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.